Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita main Open Titile. Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita main Transport Tycoon Deluxe lagi, Open TTD. Nah, kali ini saya cuman mau tutorial lah, bukan tutorial ya, apa ya, sekalian saya belajar juga nih. Ini saya tuh sebenarnya ada kendala dalam pemberian sinyal buat kereta api, Pak. Jadi, secara garis besar saya udah tahu nih. Mungkin bapak-bapak yang baru main ini, baru nyobain rada ribet juga. Jadi coba sekalian kita praktekin ya. Nah, oke. Ini map skenario yang udah saya bikin. Jadi kita coba-cobain rel kereta nih, Pak. Soalnya rel kereta itu sinyalnya itu nih. Di sini tuh kita ada dua nih, Pak. Ini ada yang one way pad sama yang pad signal aja. Jadinya dia ini bisa dua arah nih, bisa ke dalam keluar. Kalau ini cuman bisa satu arah. Nah, kadang kita kalau udah relnya ketemu ke beberapa stasiun kadang suka mandek emang. Nah, sekarang saya mau cobain gimana caranya sih, Pak, biar, sinyal kita dipasang dengan benar. Kita ambil contoh dulu ya, kita ambil track-nya yang ini dulu aja nih, kita yang ngambil gampang nih, call ke power plant ya, betul? Kita call, kita kasih satu apa nama, station aja. Jadi menurut saya satu station tuh buat rata-rata ya, bisa buat 2 kereta lah, dua dua kereta. Jadi kalau Bapak bikin 2 station, kayaknya 3 gitu keretanya. Jadi kalau satu pun bisa 2 Pak. Jadi jangan hambur-hambur buat 2 kereta jadi 2 station. Jadi satu station bisa buat 2 kereta. Caranya tuh begini nih Pak, saya sekalian praktekin ya ini, saya bikin rel kereta. Nah, kalau 2, kita harus ada tempat parkirnya satu Pak. Kita bikin tempat parkirnya di sini nih, kurang lebih misalnya di sini. Kita bikin bikin tempat parkirnya di sini sama di sini. Misalnya di sini juga nih. Jadi dia tempat parkirnya ada 2 di tempat asal dan tempat akhir. Nah, kurang lebih gini. Nah, jalur utama kita kan yang ini nih, Pak. Jalur utama kita. Nah, jalur utama jangan dikasih sinyal kalau menurut saya. Jadi sinyal ini yang satu arah ini kita kasih nih, Bapak. Kita ngadepin ke sini. Nah, ini otomatis ini itu cuman bisa satu jalur ke sini, ke arah atas. Sama halnya dengan yang ini. Jadi kalau kita arahin ke sini, nah asumsinya nanti kalau ada kereta di sini, mereka parkir di sini dulu nih, Pak. Kita cobain dulu ya. Kita pasang tren deponya dulu. Tren deponya kita taruh di cari yang aman aja deh. Kita taruh di sini aja. Kita taruh di mana ya? Taruh sini aja lah. Nah, taruh di sini dulu. Udah, di situ udah. Sekarang kita cobain. Nah, jadi sekarang kita beli keretanya dulu nih. Pas deponya udah ada. Nah, kita beli new vehicle. Baik, terus kita beli apa lagi? Oil lagi. Apa namanya? Coal. Kita beli dikit aja nih, kecil. 4. Seperti biasa kita bikin dari sini ke sini. Di pertama kita full load dulu. Oke. Kita start. Kita start. Aduh. Tuh, kenapa balik? Soalnya ada ginian. Jadi nggak bisa. Kan bodoh kali saya. 12 seconds later. Nah, Pak, ini nih bikin malu aja. Jadi kita start lagi. Ya belok, jalur utamanya ke sini nih. Jalur utamanya ke situ, terus kita bikin lagi ya. Kita clone aja ini ya. Kita lihat nih. 2 jalur. Nanti pas di sininya dia kenapa nggak mau coba? Gara-gara nunggu ini masih ada di jalur pertama dia. Nah, ini kalau dia udah masuk di sini,
Nah kan, dia bisa nih. Hop, ngantri, ini baru masuk. Tuh keren dia. Ini masuk, ini ngantri di sini. Tuh, seperti itu tuh. Jadi satu stasiun bisa buat 2 kereta. Sip, ngerti Pak? Nah, gimana ceritanya nanti kalau kita misalnya ada 2 intersection gitu loh, ngantrinya gimana, ini gimana. Jadi intinya ada jalur utama, ada jalur parkir, Pak. Jadi kalau kita misalnya kita coba ini satu udah oke ya, kita coba bikin 2 stasiun sekarang, stasiun keduanya. Kita coba bikin stasiun keduanya ini sini, sama kita bikin di sini, oke? Kita bikin relnya, kita bikin relnya. Nah, ini kan, di sini biasanya kalau udah kayak gini, saya kasih ini Pak, silang ini nih. Nah, fungsinya buat apa Pak? Nah, nanti ke depannya tuh, nah tuh dia ada silang di situ. Jadi ke depannya kita bisa tambahin ini buat di sini nih Pak. Nah, ingat di depan persilangan sini nih. Jadi fungsinya kalaupun ini keisi, dia bakal ngasih sinyal ke sini. Berarti kita cobain tambah satu gerbong lagi. Satu gerbong istilahnya apa ya? Satu paket gini lagi deh. Nah, jadi gitu. Kita coba sampai tiga-tiga jalan. Nah, masuk, sip. Aduh, kita pelanin. Masuk, antri, masuk, antri, masuk, antri, masuk, antri. Nah, set, set. Nah, kalau kayak gini, udah siap rel yang ini ya. Saya lupa ya. Ini harusnya kita kasih akses buat ke tempat parkirnya juga ada. Nah, 3 masuk 1, masuk 1, masuk 1. Ini harusnya sih sebenarnya kalau dia nggak ada, harusnya dia bisa parkir di sini ya. Kita coba ya. Kita misalkan kita bikin ini di sini nih. Kita bikin ini di, jangan, kira-kira di tempat yang sini deh. Nah, kira-kira tempat di situ yang ini kita coba hancurin dulu. Biar kita asumsinya nggak ada ini, nggak ada depo. Jadi si siapa namanya keretanya pun ini sini, ini tuh juga ke sini. Tantar. Ini ke sini, dari ini kalau mau ke sini gimana ceritanya? Oh, ini nih. Bentar ya, saya ini dulu hapus dulu sebelah sini. Nah, ini itu dari sini bisa ke sini, bisa ke sini. Kita lihat nih. Hop. Jadi gitu Pak. Ngantri, masuk. Kalau ini kayaknya kayak ini. Oke, udah cukup ya ini ya. Tuh, jadi gitu Pak. Oh, nah ini masalahnya tadi saya juga dari sini nggak ada yang bisa ke sana ya. Hmm. Hmm. Ini bisa ke sini soalnya dia searah. Oke. Nah, oke.
Jadi gitu Pak. Ini kita kasih sinyal gini nih. Nah, memaksakan buat yang ini jalur keluar. Nah, kalaupun ini nggak bisa, misalnya kita tetap mau masuk dari jalur sini, kita bisa ganti ini. Ya, kita ganti pakai ini ya. Oh, ini sih. Nah, ini asumsinya. Kalau yang ini nih, kesini pun kalau kosong dia bisa lurus. Kita lihat. Dah, oke gitu Pak. Jadi ceritanya Pak. Ini saya pakai 4 set kereta dan masih bisa bergerak buat 2 station. Ya. Oke. Masih aman, masih cukup aman. Tuh, dia bisa masuk ke sini. Kalaupun ini kosong, dia nggak perlu ke sini. Kalau yang ini kita lihat, dia harusnya dia parkir ke atas nih. Betul? Nah, gitu Pak. Jadi pemakaiannya Pak. Rada ini juga ya. Rada apa namanya? Rada ribet. Nah, sekarang kalau kita mau bikin misalnya kita bikin ini dari sini, dari iron ore ke sini dan menyeberangi kereta jalur yang udah ada. Kita langsung aja bikin 2 ya. Sebagai contoh ya. Kita langsung bikin 2 ya, sini ya. Sini sama sini. Oke. Itu ceritanya. Terus ini kita misalnya gini nih. Kita masuk ini. Kita misalnya tabrakin ya. Kita misalnya ada cerita ini tuh ke sini. Ini hapus ini dulu. Salah ini kenapa ke sini? Jauh amat. Nah, ini misalnya jarak ke sini. Terus kita ambil dari sini ke sini. Jadi asumsinya nih dua rel ini kepake ya. Jadi kejauhan Pak, jangan yang ini. Yang ini aja nih. Nah, gitu. Oke. Nah, kita cobain dulu. Jadi ini ada intersectionnya ada lumayan nih Pak. Jadi di sini nih yang bakal apa namanya? Yang bakal apa coba? Yang bakal trafficnya di situ udah kayak biasa. Tadi kita bikin di sini dulu. Ini harus nggak sih Pak bikin gini? Kok kata saya jaga-jaga sih. Kalau ini penuh dia masih bisa geser cari tempat. Ini sama kita bikin tempat parkirnya lagi Pak di sini. Kita bikin tempat parkirnya itu di sini. Untuk tengah sini. Nah, ini ke sini. Ini depan ke sini. Nah, itu yang bagian sini juga kita bikin tempat parkir Pak. Tempat parkirnya berfungsi nggak sih ya, maksudnya kita jaga-jaga aja nih Pak, buat kalau misalnya ada penumpukan kereta. Sekarang kita taruh aja dulu di sini di belakang. Sekarang kita bikin ininya tuh ini sini masuk, sini masuk, sini masuk, sini masuk, sini ke sini. Nah, oke, ngerti Pak? Ngerti nggak? Ini masuk, ini juga ke sini, ini ke sini. Nah, yang ini buat jalur ininya Pak, jalur parkir. Jalur parkirnya jadi gitu, kurang lebih ke situ. Itu yang ini juga sama. Jalur parkirnya nih. Nah, nanti yang kita bakal
perhatiin daerah sini nih, daerah junction ini, daerah perempatannya. Oke, jadi kalau 2 yang ini bisa 4, pertama ini kita cobain bikin 3 dulu deh. Engine kita pakai yang baru aja deh. Buy, terus kita pakai ini apa sih ini? Iron ya? Iron ore. Oke, kita buy-nya 4 aja biar lebih cepat ngisinya ya. Kita dari sini ke sini. Ini kita full. Oke, kita gas dulu. Kita clone 1. Kita clone lagi 3. Dah. Ini kita lihat situ ngantrinya benar, parkir di situ, bagus. Nah, sekarang kita tambahin lagi coba. Ini 3-3-nya ada di sini nih. Dia nunggu. Ini kosong, jalur ini kosong. Dah. Sip, tuh. Kita lihat ada 4. Yang jelas tuh sebenarnya ini berarti Pak. Yang kalau udah deket, jadi gini. Kita ini ya. Kita pretelin lagi. Jadi di dekat stasiun kita harus ada ini nih. Ada crossing. Pertama nih jalur keluar, menurut saya jalur keluar samain dengan jumlah stasiun. Tambah 1 buat tempat parkir. Kasih 1 arah aja nih. Kasih 1 arah yang menuju ke stasiun. Nah, yang kedua, sinyal kedua yang two way, yang bisa arah dari dalam atau dari luar. Fungsinya buat apa Pak? Kalau yang arah ke dalam, buat dia tahu stasiun mana yang kosong. Kalau yang keluar, dia bisa ngantri, misalnya ada kereta yang arah tabrakannya itu bisa masuk ke jalur parkir, gitu Pak. Nih kita lihat nih ada 2, lumayan kan, gini aja 2 juta tuh. Jadi gitu Pak. Nah, untuk lebih lanjut gimana sinyal bagian intersection ini, nanti saya bikin tutorial lagi deh ke depannya. Ini saya lebih mau fokus gimana sih caranya biar di dekat stasiun ini nggak ada penumpukan kereta, dan sinyalnya kayak gimana aja, kayak gini nih Pak. Yang one way PT arah parkir, yang two way itu di arah jalur yang sejajar rel kereta, yang sejajar stasiunnya. Jadi gitu Pak. Terus ada apa lagi nih Pak? Nih ada satu lagi, namanya itu, Bapak udah tahu belum? Kalau misalnya mau transit dari misalnya depo bus, terminal bus ke rel kereta. Nah itu sebenarnya nggak langsung kita tempelin di deket relnya sih Pak sebenarnya. Jadi kita harus ada yang kita klik-klik juga, bukan klik-klik ya, ada yang kita setting juga nih. Misalnya kita nih dari oil ini mau ke sini ya, kita mau pakai jalur kereta yang ada. Misalnya kita mau numpang di nih Pruning-Field South. Misalnya kita mau numpang di sini nih ya. Kita bikin jalannya dulu ya. Kita bikin jalan, misalnya ini kita bikin dari sini, terus kita mau ke sini misalnya. Nah, kita mau numpang rel station ini deh. Kita minta 1 tempat buat keretanya. Nah, ini caranya. Jadi gini Pak, kita kan bikin ini dulu nih di dekat oil well-nya nih. Udah. Nah, bagian sini kita tekan kontrol dulu nih. Tekan kontrol. Nah, kita mau gabungin kemana nih? Ke yang south. Nah,
juga bisa sama. Nah, ini udah connect nih Pak. Jadi station udah mau nampung si oilnya. Coba ya kita bikin ya. Kita bikin deponya dulu. Kita bikin deponya di sini misalnya. Terus kita bikin cari ini vehicle-nya yang oil. By vehicle kita dari sini ke sini. Ini kita full load, di sini kita unload all. Jadi maksain mereka buat unload di sini nih. Udah, jadi kita gas ya. Sip, kita clone aja deh. Kan belum tahu nih nge-clone beberapa truk gimana ya caranya ya. Nah, udah, terus kita pinjam satu kereta deh. Satu kereta buat ke stasiun sini. Ntar kita bikin dulu satu stationnya ya. Satu station kita bikin station di sini. Terus kita minta jalurnya, kita tambahin jalur ke sini. Sorry Pak, ini kita hapus dulu yang bagian sininya nih, satu. Kita minta jalur ke sini satu buat jalur sini. Nah, kita siapin aja deh satu ya. Walaupun kereta kita juga cuma satu aja sih sebenarnya. Sini. Biar apa namanya? Biar kebiasaan saya juga. Nah, ini kita masuk ke sini, ini situ. Oke. Ini misalnya kita udah numpang nih. Oke. Tuh. Oilnya dia udah masuk ke sini. Nah, pertama kita pinjam kereta satu deh. Ini ya. Kita kasih ke depo dulu ya. Sip, depo udah, kita klik, kita taruh dulu di bawah deh. Nah, kita new vehicle, kita cari yang oil. Nah, kita buy vehicle, tek. Misalnya 6. Oke. Kita bikin ini. Salah. Ini kan bekas yang tadi nih. Dari sini ini kita full load ini dulu, tegas. Nah, kita lihat dia ngisi nggak? Ngisi ya. Jadi gitu kalau mau transit perpindahan armada dari misalnya truk, sama halnya jadi kayak kalau mau dari bus ke stasiun kereta, dari bus mau ke bandara juga kayak gitu Pak caranya. Caranya tuh pakai kontrol dulu. Kalau di komputer ya, kalau di HP pakai apa ya? Nanti coba deh saya cari tahu. Ini tuh kita lihat, masuk nih, ngantri masih tuh, udah masuk. Sip. Gitu Pak. Tuh kan, lumayan nih episode ini saya ngasih ilmu dikit-dikit. Soalnya entah kenapa ini game, walaupun game pixelated gini ya kayak Teoton, cuman ini juga lumayan menarik sih Pak. Nggak tahu, jadi seneng main yang pixelated, Teoton, main Transport Tycoon, terus apa lagi ya kemarin saya main apa lagi sih, Teoton, Transport Tycoon lagi ya saya main ya, lupa ya, cuma 2 itu doang kan ya. Paling main Roblox lah sama anak-anak. Tuh, ini udah oke, aman. Gimana Pak kalau saya mau tambahin satu kereta lagi, bisa nggak nih buat yang di sini? Kalau kata saya udah cukup, maksimal 4 deh kalau 2 gini nih. 2 4 deh. Jadi tadi ini 1 1 3, ini 1 iya.
Tuh cukup nih, dia nunggu ini masuk ke parkiran dulu nih. Ini dia stop di sini, ini dia masuk ke sini, betul? Tuh, ini maju ya gantian lah kurang lebih. Jadi gitu Pak, ternyata bukannya yang gampang banget ya pasang sinyal, cuman kalau udah ada tahu konsepnya kebayang lah logikanya. Jadi gitu Pak, tuh lancar jaya. Main gini aja tuh 3 juta, ini baru satu ini doang ya. Nanti kedepannya kita pelajarin lebih lanjut gimana kalau misalnya ini intersection gini nih ngantri-ngantrinya mulai kepecah. Soalnya saya baru ngeh juga ternyata sinyalnya ada banyak nih. Nah, 4 ini nih kita harus pelajarin lagi nih Pak. Jadi saya ulangi lagi nih Pak ya. Jadi untuk area dekat stasiun, kalau dua stasiun ke dua stasiun, kayaknya 4 itu udah maksimal deh. 4 4 4 gerbong kereta, 4 apa ya namanya? 4 paket kereta. Nah, gimana gimana cara ngatur sinyalnya? Pokoknya tuh kita tetap sediain satu jalur buat tempat mereka parkir. Satu jalur untuk parkir ini kita bikin one way, satu way menuju ke stasiun. Nah, selanjutnya yang sejajar sama stasiun kita bikin signaling two way. Mau yang masuk, mau yang ke dalam. Jadi mereka sama-sama bisa ngantri. Kalaupun di tempat parkiran ngantri, dia masih bisa ngantri di jalur yang sejajar sama stasiun gitu, Pak. Udah, mungkin segitu kali ya episode kali ini. Episode tercepat saya recording dan lumayan dapat apa ya, saya juga dapat ilmu juga sih sambil ngulik-ngulik ini. Jadi nanti kalau kita main map baru lagi di Transport Tycoon Deluxe ini ya saya udah kebayang gimana-gimananya gitu. Kayaknya tuh kalau Bapak mulai map baru ini Pak ya, langsung layoutin rel kereta deh. Soalnya nanti kalau makin lama kota kita makin besar tuh makin susah kita ngeplot rel kereta di mana. Kalau saya perhatiin ya kemarin main ya, itu kan kemarin saya main tuh benar-benar baru pertama kali nyobain. Jadi kayaknya kota-kota gitu tuh emang harus udah di spotin rel kereta di mana sih. Jadi kalau tiba-tiba kota kita nggak kerasa udah besar banget, kita masih bisa atur-atur jalur keretanya dengan baik dan benar. Itu Pak. Jadi gitu aja kali ya buat episode kali ini tentang bagaimana cara penempatan sinyal di Transport Tycoon Deluxe. Oke, kita lanjutin episode selanjutnya besok. Kita main apa? Kita main ini lagi. Main Teoton atau main apa? Kita lihat besok deh pokoknya. Ya Pak, segitu dulu aja dari saya. Saya pamit. Bye. Assalamualaikum.